Selamat datang kembali di kanal Rumah Sehat Lansia, tempat kita bersama Sima belajar dan berbagi tips untuk hidup lebih sehat dan bahagia di usia senja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, terutama bagi Anda yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Kita akan menjelajahi bagaimana tubuh kita mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, khususnya dalam hal sirkulasi darah, dan bagaimana ini dapat memengaruhi energi, kejernihan pikiran, memori, vitalitas, bahkan keintiman. Namun, jangan khawatir, karena alam telah menyediakan solusi luar biasa yang seringkali kita abaikan. Video ini akan mengungkapkan 9 buah ajaib yang secara ilmiah terbukti dapat meningkatkan sirkulasi darah dan membantu menjaga vitalitas serta keintiman Anda. Mari kita selami rahasia alami ini bersama Sima. Seiring berjalannya waktu, tubuh manusia mengalami berbagai transformasi. Proses penuaan adalah keniscayaan yang membawa serta perubahan fisiologis yang signifikan. Dan salah satu area yang paling terdampak adalah sistem peredaran darah. Bagi individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, permasalahan sirkulasi darah seringkali menjadi keluhan umum yang memengaruhi kualitas hidup secara menyeluruh. Bayangkan saja, pembuluh darah yang dulunya elastis dan lancar, kini mungkin mulai mengeras dan menyempit. Penumpukan plak, yang dikenal sebagai aterosklerosis, adalah salah satu penyebab utama kondisi ini. Plak-plak ini terbentuk dari kolesterol, lemak, dan zat lain dalam darah, yang secara bertahap menempel pada dinding arteri. Akibatnya, aliran darah menjadi terhambat, mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi penting ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Dampak dari sirkulasi darah yang buruk ini sangat luas dan dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pertama, kita berbicara tentang tingkat energi. Ketika sel-sel tubuh tidak menerima cukup oksigen dan nutrisi, produksi energi di tingkat seluler akan menurun drastis. Ini menyebabkan rasa lelah yang kronis. Bahkan setelah istirahat yang cukup, aktivitas yang dulunya mudah dilakukan, seperti bergeleng-geleng di taman atau melakukan pekerjaan rumah tangga ringan, kini terasa berat dan melelahkan. Lansia mungkin merasa kurang bersemangat, kehilangan minat pada hobi yang dulu digemari, dan cenderung menjadi lebih pasif. Selanjutnya, kejernihan mental dan memori juga sangat bergantung pada sirkulasi darah yang baik ke otak. Otak adalah organ yang haus akan oksigen dan glukosa. Jika pasokan darah ke otak terganggu, sel-sel otak akan kekurangan bahan bakar esensial ini. Akibatnya, lansia mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi, daya ingat menurun, dan proses berpikir menjadi lebih lambat. Mereka mungkin sering lupa menaruh barang, sulit mengingat nama, atau bahkan kehilangan alur percakapan. Kondisi ini bisa sangat mengkhawatirkan, tidak hanya bagi individu yang mengalaminya, tetapi juga bagi keluarga dan orang-orang terdekat. Vitalitas secara keseluruhan juga sangat terpengaruh. Vitalitas bukan hanya tentang energi fisik, tetapi juga tentang semangat hidup, kemampuan untuk beradaptasi, dan ketahanan tubuh terhadap penyakit. Sirkulasi darah yang buruk dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat lansia lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Proses penyembuhan luka juga menjadi lebih lambat karena kurangnya pasokan darah yang membawa sel-sel perbaikan dan nutrisi ke area yang rusak. Kulit bisa terlihat pucat atau kebiruan, dan sensasi dingin di tangan atau kaki menjadi lebih sering terjadi. Tidak hanya itu, permasalahan sirkulasi darah juga memiliki dampak signifikan pada aspek keintiman. Bagi banyak lansia, menjaga keintiman adalah bagian penting dari hubungan dan kesejahteraan emosional. Namun, sirkulasi darah yang terganggu dapat memengaruhi fungsi seksual. Pada pria, aliran darah yang tidak memadai ke organ reproduksi dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Sementara pada wanita, sirkulasi yang buruk dapat mengurangi sensasi dan lubrikasi alami. Permasalahan ini, meskipun seringkali tidak dibicarakan secara terbuka, dapat menyebabkan stres, frustrasi, dan penurunan kualitas hubungan. Selain faktor usia, gaya hidup modern juga turut memperparah kondisi ini. Pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan stres kronis, semuanya berkontribusi pada kerusakan pembuluh darah dan penurunan sirkulasi. Banyak lansia mungkin telah menjalani gaya hidup seperti ini selama bertahun-tahun, dan efek kumulatifnya mulai terasa di usia senja. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami akar permasalahan ini dan mencari solusi yang efektif. Meskipun penuaan adalah proses alami, kita memiliki kekuatan untuk memitigasi dampaknya dan meningkatkan kualitas hidup kita. Alam, dengan segala kebijaksanaannya,
telah menyediakan berbagai sumber daya yang dapat membantu kita menghadapi tantangan ini. Dalam segmen selanjutnya, kita akan membahas bagaimana buah-buahan tertentu dapat menjadi sekutu terbaik kita dalam menjaga sirkulasi darah yang optimal dan mengembalikan vitalitas yang mungkin terasa memudar. Setelah memahami berbagai permasalahan yang timbul akibat sirkulasi darah yang buruk pada lansia, kini saatnya kita membahas solusi alami yang luar biasa. Buah-buahan. Alam telah membekali kita dengan aneka ragam buah yang kaya akan nutrisi, antioksidan, dan senyawa bioaktif yang secara spesifik dapat mendukung kesehatan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Mari kita telusuri satu persatu 9 buah ajaib ini dan bagaimana mereka bekerja. Pertama, kita memiliki delima. Buah merah delima ini adalah pembangkit tenaga nutrisi. Kandungan utamanya adalah polifenol dan nitrat. Ketika dikonsumsi, nitrat dalam delima diubah oleh tubuh menjadi oksida nitrat. Oksida nitrat adalah molekul penting yang berfungsi sebagai vasodilator. Artinya, ia melemaskan dan melebarkan pembuluh darah. Dengan pembuluh darah yang lebih rileks dan lebar, aliran darah menjadi lebih lancar, mengurangi tekanan pada jantung, dan memastikan oksigen serta nutrisi sampai ke setiap sel. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa delima dapat meningkatkan kadar oksida nitrat hingga 30%. Selain itu, delima juga merupakan antioksidan kuat yang melawan stres oksidatif, melindungi dinding arteri dari kerusakan dan peradangan. Selanjutnya adalah semangka. Buah musim panas yang menyegarkan ini bukan hanya pelepas dahaga, tetapi juga sekutu sirkulasi darah yang hebat. Semangka kaya akan citrulline, sebuah asam amino non-esensial. Setelah dicerna, citrulline diubah menjadi arginin yang merupakan prekursor langsung dari oksida nitrat. Mekanisme kerjanya mirip dengan delima, yaitu membantu melemaskan dan melebarkan pembuluh darah. Beberapa penelitian bahkan menyarankan bahwa efek semangka ini mungkin mirip dengan beberapa perawatan disfungsi ereksi, namun tanpa efek samping yang tidak diinginkan. Bagian kulit semangka yang seringkali dibuang sebenarnya mengandung konsentrasi citrulline yang lebih tinggi. Ketiga, blueberry. Beri kecil berwarna biru ini adalah pahlawan super bagi pembuluh darah. Blueberry kaya akan anthocyanin, pigmen flavonoid yang memberikan warna biru gelap pada buah ini. Anthocyane dikenal karena kemampuannya meningkatkan fungsi pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Mereka secara khusus mendukung kesehatan endotelium, yaitu lapisan dalam pembuluh darah, membantu menjaga elastisitas dan fleksibilitasnya. Endotelium yang sehat sangat penting untuk regulasi tekanan darah dan aliran darah yang optimal. Selain itu, blueberry juga kaya antioksidan yang melawan stres oksidatif dan telah terbukti dapat meningkatkan fungsi kognitif, yang juga terkait erat dengan sirkulasi darah ke otak. Kemudian ada alpukat. Buah berlemak sehat ini seringkali disalahpahami, namun manfaatnya bagi sirkulasi darah sangat besar. Alpukat tinggi akan lemak tak jenuh tunggal. Jenis lemak sehat yang terbukti dapat meningkatkan kadar kolesterol baik HDL dan mengurangi kadar kolesterol jahat LDL. Kolesterol LDL yang tinggi adalah penyebab utama penumpukan plak di arteri. Dengan mengurangi LDL, alpukat membantu menjaga arteri tetap bersih dan bebas sumbatan. Alpukat juga kaya akan kalium, mineral penting yang membantu melemaskan dinding pembuluh darah, sehingga berkontribusi pada tekanan darah yang lebih sehat. Konsumsi alpukat secara teratur dapat secara signifikan meningkatkan penanda kesehatan jantung. Kelima, apple. Buah yang mudah ditemukan ini adalah sumber serat dan quercetin, sebuah flavonoid kuat. Quercetin dikenal karena kemampuannya mengurangi peradangan dan secara signifikan meningkatkan kemampuan pembuluh darah untuk berdilatasi, melebar, dan berkontraksi dengan baik. Ini sangat penting untuk respons pembuluh darah yang sehat terhadap perubahan kebutuhan tubuh akan aliran darah. Quercetin juga meningkatkan fungsi endotel. Konsumsi apel secara teratur dapat membantu memperkuat arteri, mengurangi tekanan darah, dan mencegah penumpukan plak. Selanjutnya adalah kiwi. Buah kecil berbulu ini adalah gudang vitamin C, kalium, dan serat. Ketiga nutrisi ini bekerja secara sinergis untuk mendukung sirkulasi darah. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang juga penting untuk produksi kolagen, protein struktural yang menjaga dinding pembuluh darah tetap kuat dan elastis. Kalium membantu melemaskan pembuluh darah, sementara serat membantu menghilangkan kolesterol jahat dari tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi 3 buah kiwi sehari dapat secara signifikan mengurangi tekanan darah. Terakhir, stroberi. Buah beri merah yang lezat ini kaya akan asam elegik
dan vitamin C, dua komponen kunci untuk sirkulasi darah yang optimal. Asam elegik memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi oksida nitrat, mirip dengan delima dan semangka, sehingga membantu melemaskan pembuluh darah. Vitamin C, seperti yang disebutkan sebelumnya, sangat penting untuk kolagen, menjaga pembuluh darah tetap kuat dan lentur. Antioksidan dalam stroberi juga melindungi pembuluh darah dari kerusakan oksidatif, memastikan mereka tetap berfungsi dengan baik seiring bertambahnya usia. Dengan memahami mekanisme kerja masing-masing buah ini, kita dapat melihat betapa kuatnya nutrisi alami dalam mendukung kesehatan sistem peredaran darah kita. Mengintegrasikan buah-buahan ini ke dalam diet harian kita adalah langkah proaktif yang dapat membawa perubahan besar bagi vitalitas dan kesejahteraan lansia. Memahami manfaat luar biasa dari buah-buahan yang telah kita bahas adalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita dapat secara efektif mengintegrasikan solusi alami ini ke dalam gaya hidup sehari-hari, khususnya bagi lansia. Solusi dan saran ini dirancang untuk menjadi praktis, mudah diaplikasikan, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Pertama, dan terpenting, konsistensi adalah kunci. Mengonsumsi buah-buahan ini sesekali mungkin memberikan sedikit manfaat, tetapi untuk melihat perubahan signifikan dalam sirkulasi darah dan vitalitas, konsumsi rutin sangat dianjurkan. Targetkan untuk mengonsumsi setidaknya 2-3 porsi buah setiap hari, dan usahakan untuk mencampur berbagai jenis buah yang telah disebutkan agar mendapatkan spektrum nutrisi yang lengkap. Bagaimana cara mengonsumsinya? Ada banyak cara kreatif dan lezat untuk memasukkan buah-buahan ini ke dalam diet Anda. Sarapan, tambahkan irisan delima, blueberry atau strawberry ke dalam oatmeal, yogurt, atau sereal pagi Anda. Alpukat bisa dihaluskan menjadi spread untuk roti, gandum, atau ditambahkan ke dalam smoothie. Camilan sehat, bawa apel atau kiwi sebagai camilan di antara waktu makan. Semangka bisa dipotong dadu dan disimpan di lemari es untuk camilan yang menyegarkan di siang hari. Salad, buah-buahan seperti delima dan stroberi dapat menambahkan sentuhan rasa dan nutrisi pada salad sayuran Anda. Alpukat juga sangat cocok untuk salad, jus atau smoothie. Jika mengunyah buah utuh terasa sulit, buatlah jus atau smoothie. Campurkan semangka, blueberry, atau stroberi dengan sedikit air atau susu nabati. Pastikan untuk tidak menambahkan terlalu banyak gula, puding, atau dessert. Sehat. Gunakan buah-buahan sebagai topping untuk puding chia atau gelatin rendah gula. Selain cara konsumsi, perhatikan juga kualitas buah. Pilihlah buah-buahan yang segar, matang, dan sebisa mungkin organik untuk menghindari residu pestisida. Musim panen juga memengaruhi rasa dan nutrisi. Jadi, cobalah mengonsumsi buah musiman. Selain mengonsumsi buah-buahan ini, ada beberapa saran. Gaya hidup tambahan yang akan melengkapi manfaatnya dan secara sinergis. Meningkatkan sirkulasi darah. Hidrasi yang cukup. Air adalah komponen utama darah. Pastikan untuk minum air yang cukup sepanjang hari. Dehidrasi dapat membuat darah menjadi lebih kental dan memperlambat aliran darah. Targetkan 8 gelas air per hari, atau lebih jika Anda aktivitas fisik teratur. Ini adalah salah satu pilar utama kesehatan sirkulasi. Tidak perlu melakukan olahraga berat. Jalan kaki cepat selama 30 menit setiap hari. Berenang, bersepeda statis, atau bahkan senam ringan di rumah dapat secara signifikan meningkatkan aliran darah, memperkuat jantung, dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum memulai program olahraga baru. Manajemen stres. Stres kronis dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah. Latih teknik relaksasi seperti meditasi, yoga ringan, pernapasan dalam, atau habiskan waktu di alam. Hobi yang menenangkan juga dapat membantu mengurangi stres. Tidur yang cukup. Tubuh membutuhkan istirahat yang cukup untuk memperbaiki diri dan meregenerasi sel-sel. Kurang tidur dapat memengaruhi kesehatan, jantung, dan sirkulasi. Usahakan tidur 7-9 jam setiap malam. Batasi makanan olahan dan gula. Makanan tinggi gula, lemak trans, dan garam dapat memperburuk peradangan dan penumpukan plak di arteri. Fokuslah pada makanan utuh, segar, dan minim olahan. Berhenti merokok, dan batasi alkohol. Merokok adalah salah satu penyebab utama kerusakan pembuluh darah. Alkohol berlebihan juga dapat memengaruhi tekanan darah dan kesehatan jantung. Dengan menggabungkan konsumsi rutin buah-buahan ajaib ini dengan gaya hidup sehat secara keseluruhan, lansia dapat secara proaktif mengambil kendali atas kesehatan
sirkulasi mereka. Ini bukan hanya tentang memperpanjang usia, tetapi tentang meningkatkan kualitas hidup, menjaga kemandirian, dan menikmati setiap momen dengan vitalitas dan semangat yang lebih besar. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju gaya hidup yang lebih sehat adalah investasi besar untuk masa depan Anda. Setelah menjelajahi secara mendalam berbagai aspek sirkulasi darah pada lansia, memahami tantangan yang mungkin timbul seiring bertambahnya usia, dan mengidentifikasi solusi alami yang kuat, kini saatnya kita menarik benang merah dan menyimpulkan poin-poin penting dari pembahasan kita. Kesimpulan ini akan menggarisbawahi mengapa buah-buahan yang telah kita bahas bukan hanya sekadar makanan, melainkan pilar penting dalam menjaga vitalitas dan keintiman di usia senja. Kita telah melihat bagaimana sistem peredaran darah, yang jaringan kompleks pembuluh darah yang mengalirkan kehidupan ke setiap sel tubuh, menjadi rentan terhadap perubahan seiring bertambahnya usia. Pengerasan arteri, penumpukan plak, dan penurunan elastisitas pembuluh darah adalah realitas yang dapat menyebabkan serangkaian masalah kesehatan, mulai dari kelelahan kronis, penurunan kejernihan mental dan memori, hingga berkurangnya vitalitas secara keseluruhan dan permasalahan dalam aspek keintiman, semuanya dapat berakar pada sirkulasi darah yang tidak optimal. Permasalahan ini, jika tidak ditangani, dapat secara signifikan mengurangi kualitas hidup dan kemandirian lansia. Namun, pesan utama dari pembahasan kita adalah bahwa kita tidak berdaya menghadapi tantangan ini. Alam, dengan segala kekayaan dan kebijaksanaannya, telah menyediakan kita dengan alat-alat yang ampuh untuk melawan efek penuaan pada sistem peredaran darah. 9 buah yang telah kita bahas delima: semangka, blueberry, alpukat, apel, kiwi, dan stroberi adalah bukti nyata akan kekuatan nutrisi alami. Masing-masing buah ini, dengan profil nutrisi uniknya, berkontribusi pada kesehatan pembuluh darah melalui mekanisme yang berbeda, namun saling melengkapi. Delima dan semangka, misalnya, adalah juara dalam meningkatkan produksi oksida nitrat, molekul yang secara langsung melemaskan dan melebarkan pembuluh darah, memastikan aliran darah yang lancar. Blueberry, dengan antosianinnya, melindungi dan meningkatkan fungsi lapisan dalam pembuluh darah, menjaga elastisitasnya. Alpukat, dengan lemak sehatnya, adalah penjaga arteri yang membersihkan kolesterol jahat. Apel dan kiwi, kaya akan serat, vitamin C, dan flavonoid, bekerja untuk mengurangi peradangan, memperkuat dinding pembuluh darah, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Sementara stroberi, dengan asam ellagic dan vitamin C, melengkapi daftar ini dengan kemampuan antioksidan dan pendorong oksida nitratnya. Penting untuk diingat bahwa keajaiban buah-buahan ini terletak pada sinergi nutrisi yang mereka tawarkan. Mereka bukan hanya sumber vitamin dan mineral tunggal, tetapi juga mengandung ribuan senyawa bioaktif yang bekerja sama untuk memberikan manfaat kesehatan yang komprehensif. Mengonsumsi berbagai jenis buah ini secara teratur, memastikan bahwa tubuh menerima spektrum penuh dari zat pelindung ini, lebih dari sekadar solusi fisik. Mengintegrasikan buah-buahan ini ke dalam diet juga merupakan tindakan pemberdayaan. Ini adalah pengakuan bahwa kita memiliki kendali atas kesehatan kita, dan bahwa pilihan gaya hidup sehari-hari memiliki dampak yang mendalam. Ini adalah investasi kecil yang dapat menghasilkan dividen besar dalam bentuk peningkatan energi, pikiran yang lebih jernih, memori yang lebih tajam, vitalitas yang terpancar, dan keintiman yang terjaga pada akarnya. Pesan yang ingin disampaikan adalah harapan dan optimisme. Penuaan adalah sebuah perjalanan, dan meskipun membawa tantangan, ia juga menawarkan kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan merangkul cara-cara baru untuk menjaga kesehatan. Dengan memanfaatkan karunia alam dalam bentuk buah-buahan ini, dan menggabungkannya dengan gaya hidup sehat secara keseluruhan, hidrasi yang cukup, aktivitas fisik teratur, manajemen stres, dan tidur yang berkualitas, lansia dapat menjalani tahun-tahun emas mereka dengan penuh vitalitas, kemandirian, dan kebahagiaan. Jadikan buah-buahan ini bagian tak terpisahkan dari perjalanan kesehatan Anda. Demikianlah pembahasan kita mengenai 9 buah ajaib yang dapat menjadi kunci vitalitas dan keintiman Anda di usia senja. Kami berharap informasi ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk membuat pilihan makanan yang lebih sehat. Ingatlah, menjaga sirkulasi darah yang baik adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup Anda. Mulailah hari ini dengan menambahkan buah-buahan ini ke dalam menu harian Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda merasa video ini membantu. Berlangganan ke kanal Rumah Sehat Lansia
agar tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Mari kita bersama-sama membangun komunitas lansia yang sehat, aktif, dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan semangat.